Siapa yang bisa menahan ini? Melihat Tom memohon, Damar tidak menunjukkan simpati sama sekali. Orang ini benar-benar menjijikkan. Berpura-pura mengejar Lily, tapi hanya memanfaatkannya, lalu memanfaatkan hubungan Rudy dan menjalin kerjasama dengan Navis Group. Ketika ingin mendapatkan investasi, ia pun membuang Lily begitu saja. Apalagi ternyata dia sudah punya pacar. Jika bukan karena proyek gamenya yang tidak berjalan lancar, mungkin ia akan benar-benar sukses. Untuk orang seperti itu, Damar tidak mungkin segan. Dia memandang Tom dengan senyum di wajahnya dan berkata, angkat tangan. Setelah kamu melakukan hal-hal menjijikkan itu, apa kamu tidak pernah berpikir akan ada hari ini? Untuk hal lain aku tidak akan ikut campur. Namun kalau kamu datang ke rumahku, jangan salahkan kalau aku tidak sopan. Tom menggertakkan giginya. Dia memandang Damar dan berkata, aku melakukan kesalahan sebelumnya. Namun apa yang harus kuberikan pada Lily, ia tetap mendapatkannya. Kenapa kamu harus melakukan hal-hal seperti ini? Damar terkekeh, terlalu malas untuk repot, menepis lengan Tom, lalu berjalan ke dalam. Tom tampak putus asa dan berjongkok di tanah sambil memegangi kepalanya. Dia tidak menyangka bahwa Navis Group akan benar-benar membantu Damar. Dia tidak menyangka bahwa perusahaan yang dia bangun selama beberapa tahun dengan kerja keras dapat menghadapi kebangkrutan dalam waktu yang begitu singkat. Selama percakapan mereka tidak jauh dari sana, si kembar memandangi mereka seolah-olah mereka sedang menonton sebuah drama. Jika diperhatikan, terlihat tatapan dingin di mata mereka melihat Damar, tetapi lebih banyak tatapan seperti menonton teater. Dua wanita ini adalah wanita di sebelah Arif Armada. Mereka datang ke sini untuk melakukan survei. Alamat Damar ini diberikan oleh Pak Hengki kepada mereka. Mereka ingin datang untuk mengonfirmasi, mensurvei, dan jika mungkin, secara tidak sengaja berhubungan dengan Damar. Melihat punggung Damar, senyum muncul di wajah wanita cantik berbaju hitam itu, lalu mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Bos, segera, setelah telepon diangkat, dia berbicara dengan suara yang sangat indah. Bagaimana? Di telepon, sebuah suara menghipnotis terdengar. Yah, aku melihatnya. Si cantik berbaju hitam berkata sambil tersenyum. Dia sempat sedikit berdebat dengan orang lain, namun tidak terjadi apa-apa dan tidak melihat kita. Bukankah Pak Hengki berkata bahwa dia bisa mengalahkan lebih dari selusin preman dengan tangan kosong? Tanpa terluka, ya. Kabar ini diberikan oleh Rizky Sitara kepada keluarga Ardiansyah. Keluarga Sitara saat ini sedang runtuh. Mereka berusaha mencari sokongan. Arif tertawa sinis dan berkata, ini bukan apa-apa. Semua pembunuh Blue Card di Red Lotus dapat melakukannya. Dia mungkin secara alami kuat. Dia akan terus memikirkan cara untuk bertemu dengannya besok, lalu mendapatkan WhatsApp-nya, kemudian membuat janji dengannya di luar. Kalian berdua mengajak seorang pria janjian. Seharusnya tidak apa-apa. Tidak ada pria yang bisa menolak kita. Si cantik berbaju hitam berkata sambil tersenyum. Belum lagi kita berdua. Bereskan ini lebih awal. Kita hanya sekalian mengerjakan hal ini. Tujuan utama kedatangan kita adalah Rima Tanjaya. Kata Arif dengan tenang. Si cantik dalam gaun hitam pun berkata, buat apa menunggu begitu lama? Sekarang saja aku mengajaknya minum, lalu membereskannya. Arif berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, boleh juga. Damar berjalan pelan-pelan menuju pintu gerbang kompleks. Baru saja dia akan memasuki kompleks, sebuah suara yang riang terdengar di belakangnya, mengatakan, hai tampan. Damar menoleh curiga dan melihat si kembar yang tidak tahu sejak kapan berdiri di sana. Wanita cantik dalam gaun hitam itu melangkah maju dan berkata, minta nomor WhatsApp-nya dong. Damar memandang mereka berdua, dan bertanya dengan heran, kamu ingin meminta WhatsApp-ku? Gadis berbaju hitam itu berjalan mendekati Damar. Kakinya yang panjang itu benar-benar memikat. Sebuah aroma muncul menyapu hidung Damar. Gadis berbaju hitam itu berbisik, iya, kami ingin cari pria tampan untuk membelikan kami minuman. Tentu saja, jika kamu mau, kami bersedia menemanimu malam ini, dengan hanya 20 juta. Sementara dia berbicara, rona merah muncul di wajahnya. Damar pun kegirangan. Astaga, apakah ini terjadi di jalan? Kedua wanita kembar hanya 20 juta semalam. Apalagi kecantikan mereka berdua benar-benar luar biasa. Pria mana yang tahan? Jika tidak punya uang, pinjam juga tidak apa-apa. Damar juga laki-laki. Dia tidak bisa menahan godaan ini. Dia terbatuk dan berkata, tidak masalah apakah kamu minum atau tidak. Yang penting aku mau menghabiskan uang. Si cantik berbaju hitam tersenyum dan berkata, tidak sabaran. Oke, pada saat ini, gadis bergaun putih itu juga menyapanya, meraih lengan Damar dan berkata, kalau begitu, pergilah ke rumah yang kami sewa. Lebih aman di sana.
Kaki Damar tanpa sadar berjalan ke arah luar. Lalu saudara kembar itu menghentikan taksi, menarik Damar ke barisan belakang, menjepit Damar di tengah, masing-masing memegang satu tangan. Tidak diragukan lagi, inilah puncak hidup Damar. Sopir yang mengemudikan taksi pun sangat iri sehingga dia hampir menitikkan liurnya. Keduanya melaporkan nama tempat sebelum mobil mulai berjalan. Setelah masuk ke dalam mobil, si cantik dengan rok hitam bertanya, "Nah, bisakah kamu membayar dulu?" Damar terbatuk-batuk tunggu sampai selesai. Kata wanita cantik dengan rok putih dengan mendengus manis pelit. Damar juga tidak marah. Wajahnya penuh harapan dan bertanya, "Siapa nama kalian?" "Namaku Beka," kata wanita cantik berbaju hitam. "Ini saudara perempuanku, Becky." "Nama yang bagus." Damar tersenyum. Lalu diam-diam melirik ke arah sopir dan sopir bertanya, "Kamu cantik sekali. Bagaimana bisa melakukan?" Beka tidak peduli pada sopir, dan berkata sambil tersenyum, "Dengan ini cepat untuk mendapatkan uang. Lagi pula, kami bukan orang-orang sini. Ketika kami kembali ke kampung halaman kami, tidak ada yang tahu bahwa kami telah melakukan ini. Nanti juga bisa menemukan seseorang untuk menikah." Ketika pengemudi mendengar ini, darahnya seolah mendidih, dan dia terus melihat ke belakang melalui kaca spion. Mobil pun jadi tidak stabil. Damar menyentuh hidungnya, berbicara dan tertawa bersama dua wanita di sepanjang jalan. Sesekali sopir pun melirik mereka secara diam-diam. Mobil melaju selama 40 atau 50 menit penuh sebelum berhenti di suatu tempat dekat pinggiran kota LH. Jauh sekali, Damar melihat sekeliling dan berkata, "Di sini lebih aman," kata Beka. "Di kota berbahaya. Ngomong-ngomong, kamu harus membayar ongkosnya. Biasanya pelanggan yang kami bawa yang membayarnya." "Pastilah." Damar memindai kode bayar dengan bangga. Setelah turun dari mobil, Damar melihat sekeliling. Tempat itu relatif jarang penduduknya dan lampunya agak redup. Seharusnya tidak banyak orang yang tinggal di dekatnya. "Itu di sana," kata Becky, menunjuk ke sebuah komplek kuno dengan lampu di kejauhan. "Kalau begitu ayo pergi." Damar tampak tidak sabar. Kedua wanita itu menggandeng satu tangan Damar, dan Damar pun memeluk keduanya tanpa basa-basi. "Oh, jangan terlalu cemas. Ketika kamu di dalam nanti, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan," kata Beka dengan memutar pinggangnya. Setelah berjalan di sepanjang jalan beberapa saat, lampu di sekitarnya meredup. Damar melihat dari kejauhan. Tidak jauh, sebuah mobil putih terang diparkir di sana. Setelah berjalan menuju mobil beberapa saat, dia berhenti pada jarak sekitar 20 meter dari mobil, tersenyum pada mobil dan berkata, "Menunggu kami begitu lama, sudah waktunya untuk turun dari mobil." Hah, si kembar pun sedikit terkejut. Persetan. Pada saat yang sama, pintu mobil terbuka, dan seorang pria berjaket keluar dari sana. Di sana benar-benar gelap dan dia bertepuk tangan. "Bagus, kamu bisa menemukanku, kelihatannya aku terlalu meremehkanmu." Dia berjalan ke depan mobil, lalu mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya sendiri, menyesap, memuntahkan asap rokok, lalu melihat ke arah Damar. Damar menyipitkan matanya, dan meskipun cahayanya gelap, dia masih melihat penampilan orang itu. Seingatnya, itu adalah Arif, orang keempat dalam daftar pembunuh bayaran. "Oh, kamu cukup tenang," Arif berkata, lalu melanjutkan dengan ringan. "Lepaskan kedua wanita itu. Mereka bukan sesuatu yang bisa kamu sentuh. Lepaskan, dan aku akan membuatmu mati lebih mudah." Di sebelah Damar, dua perempuan berbaju hitam dan putih menunjukkan senyuman. Tidak melepaskan diri, tetapi menoleh dan menatap Damar sambil tersenyum. Damar mengangkat bahu, merangkul kedua tangan wanita itu dengan sedikit usaha, tersenyum, dan berkata, "Bagaimana jika aku tidak melepaskannya?" Bersambung.